Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara kunci ya, maka ini berbicara alat. Berbicara alat berarti tidak seluruh alat kemudian bisa kita gunakan untuk satu fungsi, tapi setiap alat memiliki fungsi tersendiri. Untuk membuka surga, katakanlah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan alat-alat untuk membuka pintunya surga. Salah satunya at-taqwa. Nyak itu takwa teh ngabeletekeun pantos surga na Allah, betul. Karena orang-orang takwa itu Allah akan siapkan surga. Fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Maka takwa menjadi pembuka surga. Katakanlah seperti itu. Atsani yang kedua, ar-ridha, misal keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alat pembuka keridhaan Allah, salah satunya adalah asyukru. Ya. Asyukru itu apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keridhaan, Allah akan tambah kenikmatan. Kama qala Rabbul Alamin, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Cek si ibu lamun teh mah urang syukuran ka Allah, ku Allah ditambah. Tapi lamun urang ingkar ka Allah, tina sanes kanten kanikmatan, maka antosan cek Allah, siksa Allah itu sangat luar biasa, amat dahsyat pedihnya. Itu pintu-pintu, itu kunci-kunci. Maka kalau kemudian ditanya, bagaimana kunci mendekat kepada Allah? Ya jelas. Sampai ada ulama di abad kelima menyampaikan bahwa dengan bahasa yang sangat singkat, ya, thalathun, ya, 3 perkara, ya, yang kemudian dengan 3 perkara tersebut orang bisa as-suluk, ya, salasut tariqati as-suluki at-taqarrubi ilallahi tabaraka wa ta'ala. 3 perkara, ya, yang 3 perkara ini menjadi sebab terbesar orang bisa berjalan, ya, menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, 3 perkara. Dengan 3 perkara ini maka orang akan mudah berjalan mendekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Cek Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, di awal mari kita memuji
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wa Rabbukum wa Rabb kulli syai', yang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segenap bulan-bulan yang dimuliakan, yang 4 bulan itu salah satunya Allah hadirkan kita di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Dan bahkan hadirnya kita di awal bulan di tahun Islam yang tentunya tidak lepas dari bagaimana sisi histori kejadian yang heroik di masa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat waktu itu, sehingga paling tidak hadirnya antum malam hari ini terinspirasi, termotivasi dengan spirit hijrahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain waktu itu dengan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak lupa rahmat keselamatan sampai pada baginda yang mulia Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu kebahagiaan untuk kita sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala masih cenderungkan kita, hadirkan kita, hati kita di dalam mencintai ilmu, hidup penuh di dalam sunnah, bahkan kenikmatan terbesar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Salah satunya adalah at-tariqatu fi talabi ilmi syar'i, adalah jalan menuju mencari ilmu. Ini kenikmatan besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini malam yang berbeda, istimewa, bahkan luar biasa. Mungkin untuk sebahagian kaum muslimin yang kemudian melihat bahwa di akhir zaman ini sangat sedikit sekali kaum muslimin yang betul-betul memiliki konsentrasi penuh untuk kemudian menjadi wasilah asbab hidayah untuk umat yang dibentuk, ya, yang dibangun melalui satu lembaga yang kita kenal dengan YALKI, ya. Tahu apa singkatan YALKI itu? Subhanallah, ibu-ibu nu harapan atau gini ya, marifat ibu-ibunya gitu. Palebah ngantri mah ngantosan bantosan. Yayasan Lumbung Kemanusiaan Indonesia. Terusnya Pak Oleh terus urang doakeun ka hiji, mudah-mudahan yayasan yang dibangun atas dan nama Allah, berangkat dari kerisauan, saya yakin bukan orientasinya adalah profit, karena saya pun juga ikut, ya, tahu persis bagaimana perjalanan yayasan tersebut. Informasi dari Kang Solehudin, salah satu santri senior dari Subbanul Ulum, pun juga menjadi pengawal perjalanan YALKI. Maka tidak salah kalau kita doakan mudah-mudahan yayasan itu pun juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan keberkahan, amin. Bahkan para pengurusnya amanah sampai hari kiamat, amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, kita doakan produk-produk terbaik, rencana-rencana dan program unggulan dari YALKI. Yang saya tahu salah satunya Latahzan, laras Pak Solehnya gitu, nyata ge cenah gitu, Latahzan. Mudah-mudahan program ini yang basajan cek orang Sunda mah gitu, yang perdana digulirkan oleh YALKI, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu, amin ya. Bahkan lebih dari itu, sesuai dengan namanya Latahzan, ya, jangan bersedih. Jadi yang bersedih itu, ya, mungkin anggotanya pun juga umatnya. Yang dimaksud adalah warga masyarakat, yang dimaksud adalah kaum muslimin, ya. Maka mudah-mudahan tidak bersedih, baik
anggota yang dimaksud pengurus pun juga siapapun kaum muslimin yang ada di bawah perhatian ya dari yayasan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Terkhusus ini ketuanya ya, karena akan mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya, dipinta pertanggungjawaban nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, amin ya. Allah berikan kekuatan zahiran wa batinan, kuat pesak, kuat fisik cekolot. Ente pesak kungku tapi fisik kungku, tambah katilu psikis. Waduh. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual ya, bahkan kecerdasan religius. Mudah-mudahan dimiliki oleh Pak Soleh sebagai ketua Yalki. Amin ya Allah ya Rabbal. Umumnya hadirin, kadang warga masyarakat yang hadir malam hari ini tak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir malam hari ini mendapatkan keridhaan bahkan keberkahan di usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahib saya tercinta ya. Jadi kalau usia memang di bawah saya Ustaz Zulpan, tapi ilmu di atas saya. Beliau yang hadir malam hari ini, Bapak DKM juga ya, dan para pengurus, baik pengurus Yalki ataupun Masjid At-Taqdis yang saya hormati dan Allah muliakan, pun juga ibu-ibu yang di belakang layar. Udah biasa ibu-ibu di belakang layarnya, apa ya? Di belakang layar tapi bang riweuh nah biasa gitu. Urusan kurang mah sok rada kerung nya biasana gitu ibu-ibu nu gitu teh. Dari bapak-bapak mah nyontohan hungkul. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, adik-adik saya, para santri seluruhnya ya, yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat perjalanan kita di sisi Allah menjadi amal terbaik ya, amalan solihan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini sampai undangan kepada saya beberapa hari ke belakang. Kemudian Kang Oleh itu menyampaikan, Pak, katanya ingin ada pertemuan dengan masyarakat sekitar wilayah Cincin Kolotnya, leresnya Cincin Kolot At-Taqdis ya, Masjid At-Taqdis. Lalu kemudian saya bertanya, siapa mustaminya? Mustaminya tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, orang tua, remako, lolita, semua hadir. Macam ya lolita sekarang, ya kan? Lolos 50 tahun. Oh iya di Palangkarayanya. Subhanallah, iya girin sumkuring ya. Nuju nyaran deh. Subhanallah. Usia berkah ya. Di usia yang tidak muda tapi tetap ada konsentrasi ingin mencari ilmu syar'i ya. Mudah-mudahan orang tua yang hadir malam hari ini menjadi orang tua yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi surganya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak amin tuh Pak. Wes subhanallah. Ungutnya kira ada leko. Amin sana gitu. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang singkat ini barangkali kalau melihat dari agenda ya, dan maudhu ya, judul ini, judul bukan judul-judulan Kang ya, ini besar ini, karena kalau melihat judulnya itu ya, ada kunci bahasa ya, kunci mendekat kepada ya, betul Pak Oleh leresnya, kunci mendekat pada ilahi. Ibu, Bu, halo, apal kunci itu? SNS ibu terang kunci, entah gitu. Kunci itu alat dari ibu, kunci kamar ya, karena kamar sebetulnya. Hari kunci itu alat, ya, alat untuk apa? Untuk membuka, ya. Maka kunci itu kalau di dalam bahasa Arab itu miftah, terambil dari kata fataha. Miftah itu isim alatnya, miftahun ya, artinya alat untuk membuka, kunci.
Membuka apa? Tadi kunci ya untuk mendekat. Ai al-qurbah ya, dari qaruba artinya dekat. Kunci untuk mendekatnya kepada Allah, bukan kepada uang, Pak, bukan pada jabatan, maaf ya, bukan ilal madhar, popularitas, wa ilal magnam ya, komersial, wa ila ghairi dzalika siwallah, bukan pada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ucapkan jazakallah, ini yang bikin judul. Ngeri ini judul ini. Ya, ngeri tidak ini? Ngeri. Karena yang akan dibicarakan alat untuk membuka ya, bagaimana cara untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kunci ya, maka ini berbicara alat. Berbicara alat berarti tidak seluruh alat kemudian bisa kita gunakan untuk satu fungsi, tapi setiap alat memiliki fungsi tersendiri. Untuk membuka surga, katakanlah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan alat-alat untuk membuka pintunya surga. Salah satunya at-taqwa. Nyak itu takwa teh ngabeletekeun pantos surga na Allah, betul. Karena orang-orang takwa itu Allah akan siapkan surga. Fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Maka takwa menjadi pembuka surga. Katakanlah seperti itu. Atsani yang kedua, ar-ridha, misal keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alat pembuka keridhaan Allah, salah satunya adalah asyukru. Ya. Asyukru itu apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keridhaan, Allah akan tambah kenikmatan. Kama qala Rabbul Alamin, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Cek si ibu lamun teh mah urang syukuran ka Allah, ku Allah ditambah. Tapi lamun urang ingkar ka Allah, tina sanes kanten kanikmatan, maka antosan cek Allah, siksa Allah itu sangat luar biasa, amat dahsyat pedihnya. Itu pintu-pintu, itu kunci-kunci. Maka kalau kemudian ditanya, bagaimana kunci mendekat kepada Allah? Ya jelas. Sampai ada ulama di abad kelima menyampaikan bahwa dengan bahasa yang sangat singkat ya, thalathun ya, 3 perkara ya, yang kemudian dengan 3 perkara tersebut orang bisa as-suluk ya, salasut tariqati as-suluki at-taqarrubi ilallahi tabaraka wa ta'ala. 3 perkara ya, yang 3 perkara ini menjadi sebab terbesar orang bisa berjalan ya, menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, 3 perkara. Dengan 3 perkara ini maka orang akan mudah berjalan mendekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Cek Sunda mah urang barengkos keong suruntul geduk ya, urang gancangkeun ya. Yang pertama, di antara thariqah yang pertama, di antara miftah yang pertama adalah ma'rifatullah. Ya, kita percepat saja. Ya. Mengenal Allah. Bagaimana mungkin ya, orang akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak kenal dengan Allah. Mahu Allah? Siapa Allah? Umpama kapungkur gering akang gitu, anu ayeuna meureunnan tos nikah jeung urut kabogoh meureun gitu bahasana. Make jeung muncul ya, ngageletis dina jero hate teh. Make jeung harita kungsi pateuteup patuker tineung geuning nya, palemek patuna basa cekolot mah gitu. Katurih jam paring katresna, bogoh siga bareuh ya, gendut nya nyangutan waktu harita. Cik kira-kira bakal bogoh teh ya, ka urut kabogoh urang nu ayeuna istri urang lamun urang terkenal eta pertarosana, kira-kira bakal muncul bogoh moal kira-kira erek bogoh kumaha ku ibu bakal ditampi teu bapak budak lamun ibu terkenal
ujug-ujug anu sumping ka ibu teh gegedor neng kawin jeung akang ci kira-kira kumaha. Insyaallah gitu nutupan panto kamar ditutupan tuluy ngawai ka indungna mama aya nu gelo datang pan gitu. Apa sebabnya? Karena kita tidak kenal. Anak merengek kepada orang tuanya, mah bekal lah tuh mah bekal, mah ujang rek pramuka apa namanya ya PGP nya di sekolah gitu, pendidikan kepramukaan deh, mah ujang rek pramuka minta bekal nah itu si ujang wanianan magejeng minta duit kasaha puguh da mentana ka kolotna. Kenal eta si ujang ya menta teh ka kolotna cik si ujang wani teh ka batur menta duit. Nah gitu aya anu wani eta budak belegug gitu nya teu didik ku kolotna sangeunah we mentaan ka batur. Akan berani meminta, akan berani mengeluh, bahkan mendekat ya. Manakala poin yang pertama ya yang ini merupakan ahmiyatul miftah ya. Kunci terbesar adalah ma'rifatullah. Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kenal dengan Allah, maka otomatis nah ini natijahnya orang itu akan selalu dekat dengan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tegas di dalam Al-Qur'an. Di beberapa tempat di Al-Qur'an, lebih dari 17 tempat di Al-Qur'an, bahwa Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang-orang yang beriman, dekat dengan orang-orang yang bersyukur, dekat dengan orang-orang yang jujur, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tahu bahwa Allah dekat dengan orang yang beriman, dekat dengan orang yang jujur, bahkan geuning si bapak aki-akinya tukang dagang apal dalil kudu sobar sabab Allah deket cenah jeung jelema anu sabar. Geuning Pak nu mah dalilna teh innallaha ma'a tuh gini gitu, nu ngajawab pemuda ditanya kolot gitu. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini indikator hadirin. Kalau kita kenal dengan Allah, maka otomatis akan dekat dengan Allah. Disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaifa ta'rifunallah? Bagaimana mengenal Allah? Maka dijawab oleh beliau rahimahullahu taala bisalasati a'dha, dengan 3 poin besar. Ma'rifatu an rububiyatihi wa ma'rifatu an uluhiyatihi wa ma'rifatu an asma'i wa sifatih. Yang pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui rububiyah. Cek jamaah takdis kieu Pak lah singkat nama. Rububiyah teh yakin dina manah ya. Yen Allah teh anu ngatur, anu ngarejekian, yang menciptakan, anu ngurus, anu mere nyawa, yang mematikan, yang menghidupkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kullu alaihi ma fa'alallahu ala ibadih. Kata Syekh Shalih Fauzan, rububiyah itu ya, ini merupakan perbuatan Allah untuk hambanya. Naon wae eta mah? Perbuatan Allah untuk hambanya. Eta rububiyatullah. Bu nya kitu ulah nunutan maksud teh keur mah teu katingali gitu. Aya kipas angin pan pantes nyempot geuning di jeur teh nya paya teh kukupu muntir pan gitu sing orang sia marama paya teh tunggul keur mikir sing orang adaina calana ya. Tenang lu ya, mualami sing geuring rububiyah ifradullah ala kulliyati af'ali. Cek bahasa lagi nama. Kita asalkan Allah akan berbagai perbuatan Allah untuk hambanya. Cik nu karasa we ku urang. Kira-kira nu masihan rezeki bu saha? Nu masihan sehat saha? Nah atuh loba nyalahkeun Allah. Mus-mus aduh asam urat. Aduh ieu cangkeng asa semplak. Secara tidak langsung disadari ataupun tidak, kita diperkosa dengan kejahilan kita, menyinggung Allah Subhanahu wa taala akan rububiyahnya. Ya kurang lenyepan. Acan ustad make jeung galak kitu udah kudu galak ai tauhid mah. Marukumaha. Palabah bapana budak geuning nyeri huntu, aduh baruh nya. Ngadedot leumang teh siga nu monyong.
Cuk pamajikan eta Pak atuh Pak cenah ulah baeud we siling mah lain baeud ieu untuk nud-nudan gerayu ka mantri adang tah mulai urang ka mantri adang kamari ge mama ka mantri adang wah teh sajam 2 jam 5 menit dicapak dah langsung beak jeung untuna aduh ya memunculkan rububiyah untuk makhluknya seakan-akan lamun teu ku mantri adang eta waos moal sehat punten ece kunaon asam urat iya mah yap gerak urang ka dokter naon ka dokter mana yang muncul adalah manusia yang muncul adalah makhluk yang padahal Allah tabaraka wa taala yang hanya Allah zat yang menyembuhkan. Maka di antara doa yang ditaklimkan oleh beliau kepada para sahabat salah satunya ada redaksi Allahumma rabban nasi mudhibal ba's. Allahumma rabban nas, ya Allah engkau robnya manusia mudhibal ba'sa, engkau zat yang menghilangkan rasa sakit. Kantos mau doa eta gitu ngobatan batur gitu kantos ngajampai ku eta kantos sehat ente kira-kira heuh teh apalah tuh artina Ustaz cenah rabban nas pokona kitu lah pokona ulah sok bawel cenah gitu da di Jakarta na ge kitu cenah majar teh. Catat, kebanyakan manusia menyimpang dari rububiyah karena tidak paham. Semakin kenal bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesehatan, dan seterusnya, bahkan Allah yang mujibatu da'wah. Antum lihat, kama qala Rabbul Alamin, ketika ada seorang Yahudi yang bertanya tentang eksistensi Allah, maka Allah tegas menyampaikan, katakan Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni, kalau seandainya ada hamba yang bertanya kepadaku, sampaikan olehmu Muhammad, fa inni qaribun, aku itu dekat, ujibu da'wata da'i idadaan, aku itu zat yang maha mendengar permohonan, maha menjawab permohonan. Oh, jadi Allah yang akan mengabulkan permohonan, Allah yang akan mengijabah doa. Kartos bu, hari ibu ngadoa ka saha? Nah harita atuh sumping kambah takokak di Ciloplak nyempo di hanapeun tangkal caringin geuning harita eyang cenah gitu majar teh ongko yakin Allah anu masihan kesehatan, Allah anu ngawaler doa, tapi menjadikan pelantara antara dia dengan Allah. Sepakat para ulama, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tegas, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasitatan faqad kafara. Siapa orang yang menjadikan antara Allah dan dirinya pelantara, berarti nyata-nyata telah kafir. Jadi para pelaku musyrik itu orang yang tidak bisa dekat dengan Allah. Itu kata kuncinya. Kenapa? Ya karena tidak kenal dengan Allah. Bagaimanapun, bagaimana mungkin pelaku musyrik dekat dengan Allah, Allah sendiri tidak ridho dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan di hadapan Allah. Maka sekali lagi, kata kunci yang pertama supaya dekat dengan Allah, yang pertama adalah ma'rifatullah, kita kenal dengan Allah. Sahabat Mu'ad, hadirin, Mu'ad bin Jabal, ketika kemudian ditanya oleh beliau alaihi salatu wassalam, atadru, apa engkau tahu ma haqqullah ala ibadi, apa hak Allah, ya kan, yang wajib untuk hambanya? Maka kemudian Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu sopan. Jela mau ditanya ku saluhureun gitu orang, ditanya ku saluhureun eta teh sopan lamun kieu teh. Akang langkung uninga sae montong sombong aya hareupeun senior teh. Lain senior Persi Subang, senior Persi Subang mah seneng istri orang kan ya asnya. Ieu mah senior Persi urang, Mas ya. Gitu. Jadi ditaros ku junior tak gitu. Oh, akang langkung uninga eta teh tawadhu, bagus. Seorang Mu'ad ketika ditanya, apa engkau tahu apa hak Allah yang merupakan kewajiban hambanya? Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian beliau oleh salatu wassalam tegas menyampaikan bahwa hakullah alal ibadi, hak Allah yang wajib untuk hambanya, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, engkau esakan Allah, jangan sekali-kali menduakan Allah. Kartos bu, jadi hak Allah anu wajib ku urang dilakukan tenan bu,
Ada ngaduakeun Allah, awas hati-hati. Mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Tuh, ai kenal majeng Allah. Oh, jadi alhasil siapapun orang yang enggan beribadah kepada Allah, bahkan mempersekutukan Allah, bohong Bapak Ibu punten. Erek sorban ngagebai punten ieu ngelapan naon eta arde ya ngadongkuk eta lakan siga orai rek notog tingali batu ali baradag sigi salak punten jubah ngagebai ka handap tasbih dina beuheung amay-amayan, tapi dia tidak menyembah Allah tabaraka wa taala melainkan mempersekutukan Allah, maka bohong kalau dia dekat dengan Allah, bahkan secara dia tidak kenal dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan berikan apapun yang Allah berikan untuk orang seperti itu? Paham dong? Berat hadirin. Ini kata kunci pertama. Tidak bisa. Jadi montong lege gitu ibadah sih kan jelas, tapi tak kenal jeung Allah. Umpama orang yang tidak kenal dengan Allah, dia berewekan bu, ngadoa, waduh dengan suara yang keras, ya Allah, muter-muter awak segala macam, dina speaker, jajalageran, ya Allah, punten. Bagaimana kemudian dalam satu athar yang saya dari Abdullah bin Mas'ud, ketika mendapati ada orang yang zikir dengan keras-keras seperti itu, maka kemudian ya irba'u ala aswatikum, cik rada launan suara teh gitu nya salah ucing mah dieureun atuh harusnya cik launan atuh ya. Kenapa? Innaka latadauna samma wal a'ma, karena engkau tidak memohon kepada orang kepada zat yang tuli ya, zat yang tidak melihat. Allah itu dekat. Irba'u ala aswatikum, cik rada kalem ngarewas atuh. Nah sehingga orang lah mengadoa anak punten lirih ya. Itu orang yang kenal dengan Allah, maaf. Dan sebaliknya wal aksu, orang-orang yang ya, keras, ini adalah orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, yang padahal kata Allah tabaraka wa taala, hati-hati ya, tidak boleh kita keras ya di dalam sholat, tidak boleh kita keras di dalam memohon kepada Allah subhanahu wa taala, karena secara Allah itu dekat, Allah tidak tuli ya. Bahkan di salah satu ayat Allah itu aqrabu ilaihi min habli warid, wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Sekalipun kalau Imam Al-Qurtubi memberikan tafsiran nahnu di sana adalah para malaikat, dekat ya, dekat Allah itu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, itu yang pertama. Mau panjang ting lah, ini diberi waktu 40 menit. Udah berapa menit? 20 menit. Itu 20 menit deh. Teraskeun ya teh? Teraskeun. Capek teu? Tenan naon lah, tenan naon. Sok sing kalem ya. Ulah nundutanna nu kalem teh. Tos, itu yang pertama. Ma'rifatullah. Semakin orang kenal dengan Allah, maka semakin benar dia di dalam mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dekat, benar dalam mendekatnya kepada Allah, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya ibadah. Nah ini natijahnya, goyahnya ya. Kama qala rabbul alamin, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Kata Allah, siapa orang ya yang bertakwa kepada Allah ya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menghadirkan rasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Kira-kira pertara sana rek bahagia kumaha, date apal kumaha cara taat ke Allah, bagaimana cara mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rek apal kumaha cara mendekat ke Allah, udah tara atuh ngajina oge, mumul ngajina oge di WA dina grup teh gininya gitu, ditoong memang ditoong, dibaca mah dibaca, teu datang keneh di japri teh bray rek ngaji moal lur antum heula ti heula ana sibuk deh beda seri nu pengalaman ya. Berat ini ya, harga mati itu bukan hanya NKRI loh, hati-hati, tapi kajian, mencari ilmu ya, mengihyakan sunnah, ini harga mati untuk para pencari ilmu seperti kita. Insya Allah keun sakadap ya urang bibitah heula. Silakan Bapak Ibu cari mana amal terbaik yang kemudian ada jaminan Allah mudahkan menuju surga. Silakan acungkan tangan. Mana amal terbaik
yang jaminan terbesarnya Allah mudahkan jalan menuju surga. Silakan, apa amalnya? Oh iya, di belakang. Apa? Wis, luar biasa. Jihad, mantap. Eta Kang palidina bina menuntut ilmu, barakallahu fiik. Ini mana panitia, ada hadiah tidak? Oh, punten ya, punten ya. Tarasen ke panitia. Kan insyaallah next lah disiapkan ya. Insyaallah ditransfer cenah. Baik ya. Baik. Taib, mencari ilmu, sepakat kita. Dalam riwayat yang sahih, Muslim mengeluarkan, Ibnu Majah mengeluarkan, Imam Ahmad pun mengeluarkan dari jalur Abu Hurairah, tegas. Beliau oleh sallallahu wasallam sampaikan, man salakat thariqon. Ini panjang riwayatnya. Ya, yang yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan il jannah. Kalau gitu macam thariqan, tahu gitu nya, macam nanti gitu. Thariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri jalan yang di dalamnya jalan tersebut menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oh bu halo. Iya teh jalan kasawarga. Mata montong mararanyun gitu atuh. Ieu teh rek pi surgaeun ieu teh. Punten bapak-bapak di Pengker ya. Ulah maranyun gitu, kedah raon. Kedah maramai. Ieu teh jalan ka surga ieu teh. Tah kitu atuh, beda. Gitu ulah seri sorangan atuh da reuwas ya. Aing serba salah cenah ngaji teh ya. Tampilkan bahwa kita bahagia, Bu, Pak, ngaji teh punten. Simkuring kantos di ulam di daerah Cijerah. Karek ge asup geus bararahu deh kieu ibu-ibu bapak-bapak. Teu muka dia masih arek ngaraji teh moal arek ngaraji moal atuh simkuring teh. Kararieu teh dinya mah. Kada bahagia, Bu, Pak, demi Allah. Yang jiwa saya di genggaman Allah Subhanahu wa taala, la sabila wala tariqata ya. Tidak ada jalan, tidak ada cara, tidak ada metode di akhir zaman ini untuk membuka keridhaan Allah tabaraka wa taala li suhulati al abwabin min babil jannah, untuk kemudian menggapai pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, illa bi tariqati ta'allumi ilmi syar'i. Catat ya. Naon cenah? Dah palabari syar'i cenah gitu. Tuh dan narunutan atuh ngajina. Illa bi tariqati ta'allumi ilmi syar'i, kecuali dengan jalan mencari ilmu syar'i tah model kieu. Bahkan di riwayat At-Tirmidzi punten, idza marartum bi riyadil jannah, sahur Rasul Muhammad sallam, apabila antum melewati riyadul jannah, taman-taman surga. Bingung kan sahabat, taman surga di mana? Pinuh ke padang pasir waktu hari tanya. Tapi cek Rasul, apabila antum melintasi riyadul jannah, taman-taman surga, disampaikan oleh Atha bin Rabbah, taman surga yang dimaksud adalah hilakuz dzikri, Bapak Ibu, kumpulan-kumpulan ilmu. Hadirin, majalisul halali wal haram, majlis yang di sana diizharkan qala Allah qala Rasul, ini halal ini haram, ieu pi surgaeun kade montong kadinya pi narakaeun. Itu yang dimaksud riyadul jannah. Kata beliau, farta'u ya, sok datangan ya, sing segut. Aduh ya bahasa mana ya sing segutnya, segut namanya semangat Kang. Waduh subhanallah. Diinformasikan di grup Yalki mengadakan gebiar tablik akbar, labbaik cukurang, siap aku akan memenuhi panggilan. Mantap. Lain ieu mah ketua panitia eta geus ngaworo-woro di grup, nu jempol-jempol acan nah kumaha kokotna gering gitu. Da teu mahal jempol mah atuh idhalu surur Kang, punten idhalu surur eta teh teu pira dia teu mahal, teu kudu ka ATM heula laras Kang ya, make nyana kala artos tibang jempol pandurang teh atuh subhanallah, atuh jempol-jempolna gitu nya, sok sanajan teu hadir ngaji mah atuh jempol-jempolna gitu, minimal sajempol-jempolna ge jadi saksi yang urang ngadukung karena pangajian. Tapi subhanallah Kang, ini menjadi saksi bersama di Atakdis, maaf ya, yang dimotori oleh pasukan Yalki. Subhanallah, lintas usia nu hadir, larasnya pangarsa ieu kasepuhan, subhanallah. Regreg kolot mah ningali budak orang ngaji teh asli, tanya ka kolot gerajug. Sok tanya teh percaya mah regreg. Geura sok taros siapa? Regreg. Para pemuda ngotok ngawa di masjid nu diobrolkeun ilmu aslina. Ai di luar nu diobrolkeun naon kira-kira? Cair teh. Cair can itu. Cair jeung cair we. Ai palebang nu ditanya teh tukang es, aing ngomong poe cenah cairna.
heuda satu nya. Ditanya cair tuh, cair kami ngapoe. Nah dia obrolkeun bubak-bubuk dunia pan riweuh atuh mang hirup di alam dunia di akhir zaman seperti kieu. Maka alhamdulillah saya bahagia, demi Allah saya bahagia. Ya. Yang sebetulnya posisi saya di Subang sebetulnya. Karena qadarullah ya tugas kedinasan saya di Subang. Ya, tapi mendengar dari Kang Oleh ya ada undangan, ada pengajian, ada kajian, subhanallah. Hampir saja ya urat-urat yang ada dalam tubuh saya yang asalnya lemah menjadi strong seperti ketika datang malam Jumat. Subhanallah menjadi strong lagi Pak Bu, luar biasa ya karena mendengar adanya kajian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ulah panjang ting. Yang kedua ya, yang pertama apa tadi? Ma'rifatullah. Atana yang kedua ya zikrul mauti. Ma'rifatullahi wa dzikrul mauti. Yang kedua adalah mengingat kematian. Nah, ini nih. Orang gitu, lamun teu ingat kana modar punten ya, lemes eta bahasa teh. Cek orang ditu mah tuh ya, lemes eta teh. Ya, Subang kapal ditu gitu. Daerah Pantura asli. Euras eta. Beungeut teh dempak ya pokona. Teu hayang pulang anting ka masjid sok memperbaiki ibadah. Orang kalau tidak ingat mati, maka yang muncul adalah tulul amal. Maka pantas kalau beliau alaihi salatu wassalam ya di hadapan para sahabat, ingat ya, ingat kata beliau alaihi salatu wassalam. Hadza min laddah. Ya, aktsiru, perbanyak oleh kalian dzikra hadza min laddah untuk mengingat mengingat pemutus ya kelejatan yang dimaksud adalah kematian. Bu, sok emut kana maot Bu. Hoyong lebet ka surga. Hoyong maot ayeuna. Tah, geuningan idhar ayeuna. Jangan ada dusta di antara kita aslina. Ai surga hayang maot mung rek ti mana asupna atuh itu maot heula. Ya Ustaz ulah kitu biasa-biasa we atuh cenah. Cang tamat cenah itu di alam dunia teh. Berat Bu Pak. Orang kalau hubud dunia maka otomatis ya kan yang berbanding lurusnya karahiyatul maut. Orang kalau takut mati berarti hubud dunia. Orang kalau hubud dunia berarti takut mati. Sakai deui rek naros. Bu, gitu. Hayang maot ayeuna. Ya. Berarti hubud dunia. Kumaha teu ngawalerna? Siap tidak siap, kematian itu pasti akan datang. Bade nuju kumaha wae. Ai atos ku Allah di ulama gitu sanes. Ya. Bade hoyong bade henteu pokokna mah siap urang. Gitu, siap Bu? Tah gitu. Ulah bari mereweng atuh insyaallah nate. Mohon sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau sambut kematian melainkan dalam keadaan kau sedang berserah. Ini ada kalimat yang menarik Bu Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau sambut kematian melainkan dalam keadaan berserah. Muncul pertanyaan, ya, memangnya siapa yang tahu tentang kematian? Melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Tapi cek Allah kade montong nyambut maut kecuali dina kayaan taslim. Pertarosanana. Kalau memang kita tahu kapan meninggal jelas ya persoalannya ya. Misal aya WA, Mang sakadeung deui Mang, kade. Gitu. Bada kajian Mang kadenya. Aslina cenah eta. Iya aslina geus rek datang ya. Malaikat geus mulai ngawarning. Oh gitu. Meureun tatahar Kang ya. Siap-siap nyanak air wudu kan gitu. Asup ke Masjid At-Taqdis kan gitu. Lalu mengikuti kajian kan gitu. Berarti yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang mengingat kematian. Amin ya. Dan ini orang-orang terbaik yang kemudian akan Allah berikan kunci untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulah panjang ting. Kita akan nukil
salah seorang guru besar dari Imam Al-Qusairi yang saya tukil dalam salah satu kitab At-Tazkirah. Ya, ini menjadi poin besar sebetulnya untuk kita terkait dengan bagaimana manfaat kita ya mengingat kematian. Qala Abul Ali Ad-Daqqaq, ini salah satu ulama besar ya di abad ke-5 Hijriyah, berarti abad sabaraha Masehi kira-kira. Abad ke-5 Hijriyah berarti abad sabaraha Masehi. Tuh, karena tahun Islam kan orang melebang kira cina ulang tahun apa nanti gitu orang gitu. Kalau sioh kamu apa cina gitu ya, sioh bahasa saya mah Leo sana gitu. Hari mana yang naon lalai bareng gitu ya. Nu karar itu apalna teh? Saya mah Virgo sana gitu. Dipipir bari Cingogo kan gitu. Ayo pala ditanya ya, Masehi Hijriah dari yueuh. Abad ke-5 Hijriah berarti Masehina abad sabariji? Abad sabariji? Monya abad ke-7 atuh Kang. Ya Allah ya Rabb ya. Abad ke-11, betul. Abad 11 Masehi, abad ke-5 Hijriah. Beliau berkata, ini salah satu dari guru besar Imam Al-Qusairi ya, yang eksis ya di abad ke-5. Beliau tegas menyampaikan, man aktsara min dzikril mauti ukrima bitsalati. Siapa orang yang sering mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 keadaan. Sekali lagi saya ulang, man aktsara, siapa orang ya yang memperbanyak min dzikril mauti ukrima bitsalati. Siapa orang yang sering mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 keadaan. Yang pertama, ta'jilu taubati. Otomatis dia akan ingin bergegas bertaubat. Wa qana'atul qalbi. Dia pun juga akan memiliki hati yang qanaah. Bahkan yang ketiga, wanasatul ibadati, dia akan giat semangat di dalam beribadah. Nyambung karena judul Kang ya, nyambung karena judul. Jadi atuh kunci untuk mendekat kepada ilahi montong riweuh sing sering ya orang ingat karena maut titik sakitu. Osok nyarengan anu maut ka pajaratan osok nganter nu maut ka pajaratan osok tara. Alhamdulillah hari kitu. Ya, anu sieun nganter dulur ka pajaratan sanes siap-siap urang moal aya nu nganter. Sedangkan moal aya nu mayit ngapung sorangan. Aya lain mayit hirup mah. Ya. Dan salah satu, nah ini ya, pesan moral. Kenapa beliau alaihi salatu wassalam kemudian mengarahkan para sahabat untuk mengiringi jenazah? Kata beliau alaihi salatu wassalam, salah satu peran serta daripada ziaratul kubur itu litudzakirukumul maut, untuk supaya mengingat kematian. Lamun orang mineng ingat karena maut, punten, otomatis akan muncul perasaan di dalam hati, sudah berbenah seperti apa dan sudah punya apa dan bekal apa yang kemudian kita pede untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan mahkamah Allah. Paham tum? Otomatis ain resep ingat maut mah. Bala basak salakina mang perang cek ibu teh pa ingat. Lain ingat umur. Kade daya ayeuna mah maot pan teu tua teu muda laras Kang nya. Kitu punten. Teu tua teu muda ai bab maot mah. Mungkin palawargi teu payun abdi paneuri pan kitu, atau sawalerna abdi paneuri meureun palawargi teu payun pan kitu. Ari bab maot mah. Nawawi saur dina kitab Riyadul Badiah, awas. Ai maot mah ya'ti bagtatan. Qad gharrahu tulul amal la mauta illa bil ajal. Saur sahibu kitab Riyadil Badiah ya, bahwa datangnya kematian itu tiba-tiba. Kenapa orang sering lupa akan kematian? Karena qad gharrahu tulul amal. Karena angan-angannya sangat tinggi sekali. Hayang meuli ieu, hayang bisnis anu, can kabeuli tanah, can anu budak can disakolakeun. Wah, gitu. Padahal di mana?
Ya, motor geus aya, mobil geus aya. Imam geus aya, pamajikan hiji keneh, kan gitu. Hiji keneh bahasana kan gitu. Maka jeung tulul amal, Kang. Can anu. Maka otomatis dia akan lupa ya terhadap kematian. Kalau sudah lupa terhadap kematian, bagaimana mungkin dia akan berbenah ya melakukan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kartos, Pak? Bu, kartos. Jadi miftah yang kedua, kunci kedua adalah mengingat kematian. Sing sering we ingat maut. Sok. Sing sering ingat maut, geura sok. Urang keur maksiat punten ya. Maksiat terselubung di belakang teman-teman yang tidak melihat. Ketika sendiri ingat, jangan-jangan ya maksiat itu yang melalui handphone itu, tangan yang memegang handphone itu adalah pegangan terakhir. Malam itu adalah malam terakhir, bahkan napas itu adalah napas terakhir. Sesekali kita mengingat itu. Dan ketika hadir perasaan, boa-boa euy, malaikat bakal ngajuralet ka dia ya. Bakal datang ka urang. Eureun tah, punten, main game wae teh penting-penting. Atau muka anu karar itu teu jaralas teh geuningan. Otomatis bakal eureun tiba-tiba. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan saat itu memang kematian datang ya menjemput kita. Ibu-ibu keur popolotot ka salaki. Halo Bu. Oh, asa popolotot ka salaki teh ra? Ada si ibu. Oh biasa-biasa waktu Bu. Ya tahu. Ari ibu aya teu molotot teh peureum menyanyi jeung salaki teh. Maksud popolotot teh mun beunta aya payeuneun caroge teh. Gitu naros hayang cikopi pan bari beunta ibu teh. Bapak bari cikopi pan gitu soca teh nya. Ulah muka teuing gitu nya. Dai bari peureum atuh kumaha cek salakina teh. Manya nyayogikeun cikopi bari peureum. Tah lamun urang keur maksiat teh ka caroge emut. Aduh, jangan-jangan punten, ini suara terakhir. Jangan ini kata-kata terakhir yang melukai suamiku. Waduh. Maka otomatis ibu akan bergegas menghampiri kakanda tercinta dengan memegang kedua tangannya, kemudian mengatakan, hampura maafkan Adinda karena Adinda takut modar sieun maut gelapak kasurupan harita keneh. Gitu zaman ayeuna mah ya kan, gampil kasurupan teh ibu-ibu biasanya. Kade hati-hati ulah tarik ting ya, mikiran dunia bisa kasurupan ya. Orang-orang yang mengingat mati maka insya Allah dia akan bergegas. Nawawi sahur Allah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil. Bergegas, yuk bergegas ya. Bergegas menuju ampunan. Salah satunya adalah mengingat kematian. Maut. Woi, maut. Siun. Aduh, asli. Ya, kalau boleh saya sampaikan, tapi tidak boleh karena waktunya terbatas. Nantilah next ya. Khusus kita akan bicarakan bagaimana ya harakatul maut, ya kan? Wajal jalatul maut. Bagaimana keadaan rongkah luar biasa, ngeri, gegana dan dahsyatnya kematian. Ya, dari mulai sakaratul maut sampai as-su'al ya. Munkar wan nakir. Ya, di dalam kubur. Sampai perjalanan sirat, sampai perjalanan mahsyar dan seterusnya. Dan insya Allah next kita akan sampaikan. Kita gila mengundang deui. Tos titik kembali. Atalis yang terakhir ya, yang tidak kalah penting menjadi kunci untuk kita bisa ibadah dengan benar. Awas bahasana musahabatu khiyarin nas, ma'rifatullahi wa dzikrul mauti wa musahabatu khiyarin nas. Bergaul Bu, Pak, punten, rerejengan sanes babarengan dengan orang-orang terbaik. Leres pangarsa kasepuhan, subhanallah. Pengalaman panjang dalam hidupna punten, da katingal tina kicupna. Kira sok tanya. Ari aki zaman sajan, oh zaman walana ajeun aki. Zaman Jepang ku aki bari kita asana Jepang. Aduh, resep aing ngorojeng kolot teh. Panjang Pak perjalanan hidupnya dan sangat terasa sekali.
pertemanan itu secara tidak langsung bisa menjadi amunisi terbaik untuk menghambakan diri kepada Allah, dan tidak jarang justru menjadi virus yang sangat bahaya, lebih bahaya daripada COVID-19. Sepakat tidak? Aduh, kurang kompak. Sepakat tidak? Kita akan buktikan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalili fal yandur man yukhallil. Seseorang itu diukur ya dengan agama temannya. Maka kalau kita akan mendeteksi cikumaha agama si fulan, tingali sahabat baturanana. Katakanlah pos soleh di sini, subhanallah. Ya, ketua Yalki. Sahabat baturanana katingali jarang gotan. Tah, mulainya katingali jarang gotan, bebengetan tukang wudu hungkul kira-kira. Dan mau jauh atuh Pak oleh oge osok pulang anting ka masjid. Sok sanajan kur nyokotan kan cenah ngungkul. Heuh naon. Pan pengurus atuh, Mang masuk yang serikeun wae ka batur teh. Kitu. Ulah batur dipuji teh nya. Nyanakan kencele, ngaberesan karpet dan seterusnya. Ibu mangga tinggal ku ibu. Ibu gaduh putra. Ulah aneh mun tiba-tiba putra disakoan ka SMP, ai keur SD mah geuning hideung ka ibu teh. Geus disakoan ka SMP jadi bengal ka ibu teh. Ngobrol jeung bapana, Pak, lain si Ujang cenah sabeda ayeuna mah. Nya beda atuh cenah embe jeung kuda mah lain. Lain masalah eta. Asa beda cenah. Bareto mah keur SD hideung teu dititah oge ngalacai teh. Teu dititah oge mancetan teh ayeuna mah. Bengal budak urang bapana cik kunaon kira-kira. Kusabab bapana ngaji hari tadi atakdis itu tentang kunci-kunci dekat gitu dengan Allah. Cenah indungna ya gitu. Salah sahiji faktor bagaimana tumbuh berkembangnya manusia, baik dari sisi religinya ya, baik dari sisi kebaikannya atau keburukannya, ini diukur siapa teman-teman bergaulnya. Kusabab sakitu mah cik perhatikan jeung saha baturanana. Isu kata diteang tah ku indungna teh. Weh. Geuning keur ngabalekur tah penting-penting dina poek dina hareupeun pantau rumah sakit nu di tukang. Aya nalongkrong tah para roek di dinya. Nu hiji muka HP kabeh maruka HP. Nah, ieu hareupeun teh geuningan. Aya botol tah. Ting naon aya topi miring gitu. Tah tulisanna teh gitu. Ngarariung di dinya babara katakan, oh, pantes satu bapana budak urang babaturanana barudak anu belewah. Baron tongor, pantes atau lamun budak urang gitu ge. Yakin dengan riwayat yang tadi. Seseorang diukur dengan agama temannya. Saya yakin orang-orang yang hadir di sini maaf ya. Ini karena sebab Allah tutup aib-aib kita, maka kemudian satu dengan yang lainnya saling menjaga. Hadir di tempat ini. Kalau seandainya Allah buka aib kita, maka tidak ada orang yang percaya dengan kita. Saya di hadapan antum mendengar omongan saya karena antum tidak tahu aib saya yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya saya terhadap antum. Maka pastikan siapa teman bergaul kita. Minimal babaturan tukang ka masjid mah minimal meureun gitu didoakeun gitu ku baturanna teh. Lain mang si pulan tara katingalinya ka masjid can hijrah ada mulai tah. Bedanya jeung urang pan urang geus hijrah sombong tah eta beak tah mah lagi aslina punten kan urang rasa mana geus hijrah punten leuwih tulisan ada dana aku hijrah cenah gitu hati-hati ka baturanna mung eleng-eleng ya ayeuna ditulisan di tukang geunana dina kaos ya hijrah yang benar. Waduh mantap tah ya kan. Usum teh berjamaah, mainna saf ka hiji, urang saf ka dua, pas angkat eta takbiratul ihram. Hijrah yang benar cenah. Alah, si ieu mah ngomongan ka urang ieu ya. Ngomongan ka urang. Majar urang hijrah can bener. Ayeuna pan teu ceureuh salat teh. Kitu, ngalamun inget kana hijrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau analogikan bergaul dengan orang yang baik bagai kita itu di tempat minyak wangi. Dan bergaul ya dengan yang salah itu bagai kita di pandai besi.
Maka ada pepatah mengatakan, bergaul ya dengan pencuri bagai kita di pandai besi. Walau kita tidak tersengat api, tapi abunya menjadi daki. Bergaul dengan ulama bagai kita di taman bunga. Walau kita tidak memetik bunganya, tapi harumnya tercium juga. Alhamdulillah, nyatu minimal kababawa sengit ngarang urang teh. Usung ring adannya, adan budak ngorak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wis. Ayah, kolot ningali. Kayung yun ieu budak. Aya baturana di luar alu akur keur arulin. Ya. Tuluy ka masjid, ditanya, eta teh budak sa? Eta teh cenah budak Mang Udin. Anu babaturan teh osok adan tuh. Tingali. Budak gitu. Anu babaturan osok adan kababawa. Budak urang teh tidak pecandu narkoba dan bukan ya, orang yang bisnis narkoba, tapi ketika kumpul dengan para pelaku seperti itu, maka maaf, terjerat pidana. Kenapa? Karena dia tahu tapi tidak melaporkan. Berat Pak Bu bergaul bukan dengan orang yang jelas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hikmah bergaul dengan orang-orang yang baik. Sampai Fudail bin Iyad, salah satu guru besar dari Imam Asy-Syafi'i, di dalam salah satu kitabnya beliau tegas menyampaikan, nadrul mukminin itu wi'a. Pandangan mukmin itu berbekas. Pandangan mukmin itu berbekas, artinya berpengaruh. Qila ya syekh, ditanya maksudnya syekh apa? Lalu kemudian syekh itu menjawab, ketika seorang mukmin melihat mukmin yang berkualitas, maka paling tidak akan muncul kesemangatan untuk melakukan amal kebaikan. Karaos teh urang, mangga tinggal ningali babaturan pulang tinggal ka masjid, cek urang dina hate, duh ayo urang irahanya. Katiain kok majikan, Kang rek kitu wae. Allah heueuy, ningali babaturan ya kan, usum giat berdakwah sosial ya kan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Urang teh cicing ningali babaturan minimal termotivasi. Maka pantas kalau dulu Bapak Ibu di zaman Al-Imam Ibnu Taimiyah, ketika orang sedang ada persoalan, cek urang mah boga masalah gitu, maka fal yarji ila ulamaihim, dia kembali merapat kepada ulama-ulama di sekitar mereka. Lalu kemudian ketika ditanya, sudahkah engkau mendapatkan solusi? Ma ra'aitu wajhahu, tidaklah aku melihat hanya wajahnya saja, wajadtu fursatan wa mahrojan, aku dapati ada solusi di wajahnya. Subhanallah, panggih jeung jelema saleh mangga lah karaos meureunnan penak jeung sajaeupan da beda tuh. Aslina beda. Padahal rek maksiat aja jelema teh nya, santrina gitu rek maksiat. Ustad, ka mana? Dupi ka masjid ka paling mana tuh? Padahal mereka imah randa awal nama aslina teh ada ngaWA waktu harita teh. Ai penakna jeung ajengan mah da beda, Kang, aslina beda we pokona. Gitu. Usum make calana geuning luheureun teuing tuur. Pandak jeung sajopan pan kieu-kieu calana teh. Aduh diturun-turun ka handap. Heuh daerah atuh. Majar teh nyunah ca luheureun tuur mah. Lain nyunah kitu patut mah. Ya. Teu boga calana anu kitu. Punten. Alhasil ma'asyiral muslimin, betapa besar ya kan harisma pertemanan dengan orang yang baik, dan ini menjadi miftah untuk kita benar di dalam ibadah. Demi Allah Bu Pak, yang jiwa saya di genggaman Allah Subhanahu wa taala, perjalanan saya ya sejak kecil sampai kemudian mengenal sunnah, mengenal agama ini bukan perjalanan biasa. Kalau kerikil-kerikil tajam bisa bicara, maka tentunya banyak kisah. Banyak kisah yang terungkap. Alhasil antum dan saya sama. Dalam pada ternyata pertemanan itu sangat berpengaruh untuk ya perkembangan karakteristik kita, perkembangan emosional kita, bahkan religius kita. Kartos Pak, karawas teh ku ibu, Bu, tuh nyai pelabah repem aya kene Bu, cenok aya, cemun aya, bimimi hadir, cengkom diulam teh Bu. Eta orang-orang soleha hari ibu marukuma. Ibu pami penakna jeung nu soleha asli tah, kacanak soleh.
palebah geuning ibu teh penak jeung ibu-ibu anu kerudungan teh teu syar'i biasa, tapi palebah penak jeung nu tiungna syar'i beda ibu teh. Balik deui ka imah menta ka budak anu gadis nanti neneng pangnengankeun tiung anu ngagebay geuning cara anu ngagebay ka anak. Nah mamah make jeung nengan tiung ngagebay erek panggih jeung ustadah adeuh ustadah cenah bahasana. Aduh aya ka era teh cemimi naon sababna rek panggih rek musahabah jeung khiyarun nas dengan orang baik. Mangga buktoskeun ku bapak sareng ibu berteman dengan yang baik. Paling tidak kalaupun kita tidak bisa mengikuti kebaikannya, maaf, minimal tahu fa inna dzaka huwal khair, kata para ulama, bahwa itu baik. Kartos teu mah yang jorowokan kieu can kaharti keneh sakali deui. Walaupun kita tidak bisa mengikuti ya perbuatan-perbuatannya, minimal kita tahu fa inna dzaka huwal khair, kata para ulama, bahwa kita tahu itu yang baik. Bisa dipahami tidak? Mau dia kieu aya kenceleng teh Jumatan bayi giri-giri jeung nu soleh mapan urang teh surti siap di dieu kitu ya 10.000 ya 5.000 ya 2.000 teh Jumatan teh ci kira-kira nu diasupkeun gigireun nu soleh ya awas gitu. Ustaz Julpang gigireun awas punten ya kira-kira ieu mah paoleh awas nu diasupkeun 10.000 5.000 2.000 teu geuningan gitu. Mudah-mudahan diampura bohongna awasnya mau jeung 10.000 segala. Tapi palebah ya teman kita orang biasa-biasa tidak berpengaruh. Beda bu, asli beda. Bergaul dengan orang baik itu sangat luar biasa, berpengaruh. Minimal sekali deh orang apal bahwa itu baik, walau kita tidak bisa meniru. Yang kedua kata para ulama, minimal kita didoakan. Dakwatun la turaddu. Di antara permohonan yang tidak tertolak adalah dakwatul mar'i li akhihi. Itu adalah doa apa punten ya, babaturan muslim kanggo urang tepati butuh sim kurima ku doa masing ribuan jelema ge ai barlewah mah kabeh punten ya kan, barlewah teu jelas ibadahna jojorowokan ka Allah tepati resep ya kan dina ibadah teu butuh doa nu karitu. Kenapa? Karena ternyata doa itu bukan dilihat dari sisi kuantiti tapi dilihat dari sisi quality. Wah, gitu ya jeung pabrik mah gitu nya. Yang dilihat adalah bukan banyaknya orang berdoa, tapi kualitas orang yang mendoakan. Dan kualitas orang yang mendoakan diantaranya adalah doanya orang-orang terbaik, doanya orang-orang solih. Insya Allah Ta'ala Allah tidak akan tolak doa orang-orang solih ketika mendoakan kita. Insya Allah. Seger ya nama seger. Siap urang simpulkeun ka hiji. Awas kunci deket ke Allah ngalangkungan ibadatnya ka hiji kudu naon cenah? Mantap sih Bu. Hampura ya Bu nya. Daya hadiah hampura. Insya Allah engke. Anu kadua naon tadi? Mengingat kematian. Ingatlah kana maut. Insya Allah tah. Insya Allah asli. Bebengetan melek-mek hideung tara wudu ku inget maut mah insyaallah. Da sieun atuh saya teh maut. Mah nya maut tara kitu. Bade kamari perang-perangan tadi gading, wah babalapan gitu, geng motor gitu. Insyaallah geng motor maut mah ya keur no. Manya nonggeng nongkrong, nonggeng nya. Nongkrong budak geng motor di mana ge? Manya keur nonggeng. Masyaallah. Yang terakhir apa Bu, Pak? Bergaul dengan negara asli nah nikmat Bu, asli tah. Asli bergaul dengan yang saleh mah. Minimal gitu mereng nginjem ka urang. Nah seuri atuh sabuktina. Gitu jeung nu rariweuh mah hese diinjeman lolobana cik we ka urang dengan menta jeung menta. Nya minimal eta mah Kang. Ya, minimal bergaul dengan orang saleh subhanallah. Bapak Ibu, yang hari ini saum, yang tadi saum punten. Siap-siap besok saum. Silakan. Bapak Ibu tahu dari mana? Aya teu. Kalau aja TV gitu dina iklan Persib bisa nanti. Jangan lupa besok saum Asyura. Aya teu Bu Pak? Teu aya. Aya sanes TV-TV channel-channel Islami. Sana ngawartosan punten. Grup. Leres? Grup. Mangga tinggal Ibu. Buka teh. Jangan lupa teman-teman besok tasu'a.
ya kan? Hari Senin Asyura babaturan nu ecereug aslina eta. Cik kira-kira nu teu ecereug bakal ngingetan teh gitu. Moal, oi Persib ya oi, siap-siap. Jeung aing 10 ribuan jadi mah. Siap lah kok. Pan kararitu atuh. Punten Bu, ieu mah di ditu, ieu budak di ditu, pamuda di ditu. Angker di dieu. Aduh, riweuh deui wae. Punten. Mangga. Ibu bergaul ya dengan komunitas terbaik, subhanallah. Asli deh. Ajakan berdonasi, aduh subhanallah. Ada program latah jandret di share. Tidak akan ada kekosongan waktu untuk kita ya kan melupakan Allah, asli. Maka salah satu program di Subhanul Ulum ya, salah satunya dakwah pelosok ya, yang kemudian berkolaborasi ya dengan pasukan dari Yalki, berkolaborasi dengan KDKB ya. Saya dukung program-program seperti itu. Kenapa? Supaya tidak ada jeda untuk kita lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paimtum? Kasetrum. Wayahna gitu ya. Kasetrum. Bapak Ibu hadirin, ya, hormat dan simkuring, para pemuda, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali muqaddimah saja itu, ya. Bentuk kecintaan saya kepada antum para pencari ilmu ya, awal pertemuan dengan jamaah takdis ya, para pasukan dari Yalki, mudah-mudahan pertemuan ini tidak cukup hanya di sini, amin ya, melainkan Allah pertemukan kita di surganya kelak, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.